Lintas Cakrawala, cahaya ayat alam semesta. Lintas Cakrawala, cahaya ayat alam semesta. Ilahi anta maksudi, waridoka, warahmatika, matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam rahmat Nur Muhammad, salam seduluran sambung rasa dari kita, sang para pecinta cahaya ayat alam semesta, yang pada anugerah waktu dan segala suasana, marilah kita belajar bersama, membaca cakrawala cahaya ayat alam semesta, supaya senantiasa kita mampu menundukkan segala keangkuhan kesombongan jiwa, supaya kita tidak merasa lebih suci, lebih baik, dan lebih pintar dari sesamanya, sehingga kita terjebak dalam dimensi menjadi titisan Azazil yang kondang kaloka. Pada anugerah waktu dan segala suasana malam ini kita tepat pada malam Jumat, nggih. Kita kanugerahan waktu untuk berkumpul ngobrol-ngobrol bersama pemirsa dari sore tadi sehingga sampai dini hari, hampir pagi, yang kita lagi bertemu bersambung rasa untuk menentukan langkah-langkah dalam kehidupan kita untuk mencari ridho rahmat Sang Maha Pencipta dengan versi yang berbeda. Judulnya ini kita melean, pemirsa. Melean kalau jagong, istilahnya gitu. Jadi ada juga yang mengatakan dimanis-maniskan sebagai tirakatan. Itu tirakatan atau melean, pemirsa. Jangan tidur sore-sore, istilahnya kayak gitu, pemirsa. Nah, ini kita lagi berkumpul dengan para pecinta ayat alam semesta. Beliau adalah yang sudah nggak asing lagi, Ki Aryo Pamungkas, sebelah kanan kita, dan sebelahnya lagi ada lagi Ageng Silorejo, sang pawang hujan kita, dan beliaunya adalah Ki Sabdo Alam, pemirsa. Dan di malam Jumat ini, pemirsa, penuh dengan energi-energi yang sangat menyentuh gelombang jiwa. Karena malam Jumat itu adalah malam yang sangat istimewa, ya walaupun malam-malam yang lainnya itu juga bukanlah malam-malam yang jelek atau gimana, pemirsa. Hanya saja malam ini sungguh sangat berbeda. Dari tadi itu senyap, dari tadi itu kayak hening, tidak ada satupun daun yang bergerak, pemirsa. Angin pun nggak ada yang berembus ini, nggak ada, pemirsa. Kayaknya lain malam ini, lain malam ini. Dari sore tadi, pemirsa, itu janggal. Sebenarnya saya merasakan dan melihat banyak hal dari tadi. Saya disalami, ucap salami banyak, dan saya menjawab, tapi ya itu tadi saya berusaha untuk menahan diri. Kalau saya nanti hanyut terbawa arus, itu nanti kita malah dikira gila atau orang-orang halu atau gimana, pemirsa. Nah, ini energi kita sudah mulai terkuras, pemirsa. Karena apa? Sudah menjelang pagi ini. Nah, tapi memang inilah istilahnya rutinitas kita, selalu bersambung rasa. Yang penting apa tadi? Rukun. Nah, itu, pemirsa. Jadi kita itu memang di sini lagi ibaratnya menjaga tali kerukunan, kemesraan di antara kita. Nah, yang kita memang di sini lagi berupaya menjadi, selain pecinta ayat alam semesta, itu menjadi pecinta leluhur Nusantara. Dan dari tadi kita membahas tentang leluhur Nusantara. Yang berikutnya nanti kita akan mencoba untuk mendatangi satu persatu dari situs-situs leluhur-leluhur kita, ngoten nggih, sedulur nggih. Tapi dari percakapan-percakapan tadi itu terus ada gelombang-gelombang rasa yang saya sebenarnya dari sore tadi terganggu, kayak nggak fokus, dan energi saya terkuras karena saya membicarakan satu istilahnya alur cerita, dan itu tiba-tiba wujud sosok-sosok yang ketika diceritakan nanti malah justru akan menjadi kesalahpahaman pada pemirsa. Itu sosok istilahnya perempuan yang sangat cantik,
tapi berenergi agak panas dari tadi. Tapi kayaknya Ki Sabtu Alam dan saudara-saudara lainnya itu menangkap juga, tapi beliau-beliau memilih diam pemirsa. Tapi kayaknya kita bolehlah bertanya kepada salah satu dari saudara kita ini, apa yang dilihat dari tadi itu sebenarnya kayak gimana? Barangkali Ki Sabtu Alam bisa memberikan keterangan atau mungkin yang lainnya. Ada seorang cewek cowok bodi nawon ngemit. Ngemit Masuk. Itu betul, nawon ngemit. Cantik. Mesam. Gitu. Itu istilahnya datang ke kita itu sebagai ingin nimbrung ikut ngopi atau barangnya cuma lewat sepintas lalu saja atau gimana Ki Sabtu Alam? Itu kalau dalam hati aku loh ingin mendengarkan pencerahan. Kalau di situ kan hawanya panas, panas, mau ngajak gimana gitu. Benar, panas itu mau ngajak gimana? Mau ngajak kelahi atau gelut atau mau ngajak istilahnya maaf beribu maaf duduk bersama atau mungkin nyanyi duet bersama atau mungkin tidur bersama, istilahnya gitu. Gimana Ki Sabtu Alam? Kalau hawa kayak gitu, hawa menarik, tapi hawa panas, birahi. Oh birahi nggih. Nakal, hawa nakal, mancing. Birahi dengan asmara itu apa berbeda apa sama Ki? Hampir sama. Kakak beradik. Ya, cuma bedanya birahi kalau setrum itu semakin besar. Kalau asmara itu kayak percintaan. Semakin mendalam gitu. Semakin mendalam. Kemajuan. Berarti antara cinta, asmara, terus birahi itu warna cahayanya berbeda. Berbeda. Kalau cinta itu warnanya agak kemerah-merahan. Kemerah-merahan pink. Masuk, pemirsa dengarkan itu kata Ki Sabtu Alam pemirsa. Terus kalau asmara itu ke arah? Kalau asmara itu ke arah ya itu kayak setrum, nafsu atau ya sejenis nafsu. Kalau ketemu lawan jenis gairah itu asmara itu pemirsa. Itu menurut versi Ki Sabtu Alam pemirsa. Kalau saya itu asmara lebih condong ke arah istilahnya euforia atau istilah apa ya? Bergembira ria sesama lain jenis kita. Itu asmara istilahnya gitu. Kalau sama-sama jenis itu bukan asmara lagi itu. Apa namanya itu? Perempuan sama perempuan, laki sama laki itu apa asmara itu namanya? Namanya jeruk makan jeruk. Tapi ada loh pemirsa, jangan diketawain loh itu. Itu memang terjadi di kehidupan kita. Perempuan sama perempuan, terus laki sama laki. Tapi apakah itu bisa dinamakan asmara? Kalau menurut saya itu birahi. Nafsu. Iya, lebih dalam. Sama nafsu beda apa? Kakak beradik. Beda kata. Terus selain yang sampai lihat sosok itu tadi, perempuan yang cantik yang membawa energi hangat-hangat, agak panas, hangat-hangat kuku nggih. Itu barangkali ada yang terlihat oleh Ki Sabtu Alam, barangkali saudara yang lainnya juga. Ngapunten Ki Kanjeng Sunan Kalilanang. Siap. Kulo wau sejak sore sudah ada yang mau nimbrung, mau ngikut. Tapi istilahnya itu beda alam. Beliau tidak bisa mendekat kita, cuma mengintip. Nanti bisa dibuktikan dengan cara kita, apa wujudnya, apa bentuknya. Nanti bisa dibuktikan oleh Ki Sabtu Alam. Oh gitu. Jadi bisa direalisasikan, bisa dimanifestasikan nggih. Bisa nanti. Bisa kamera nanti dibawa. Itu pemirsa. Untuk dibuktikan kepada pemirsa. Iya. Itu pernyataan dari Ki Ageng Silorjo pemirsa. Dan maaf beribu maaf pemirsa, kita agak linglung dari tadi. Karena kita kena
satu istilahnya apa ya, benturan energi yang berupa yaitu warna panas hangat-hangat kuku, tapi lebih condong ke arah yang di luar dugaan nih para sedulur semuanya, yaitu racun kembang cerita. Jadi dari tadi aku kena sebuah gelombang racun nganu, istilahnya apa ya, racun cahaya. Yang saya sebut itu racun kembang cerita. Aku kena itu dari sore tadi pemirsa, dan aku terkuras energiku. Racun kembang cerita itu gimana tuh maksudnya? Itu adalah sebuah cahaya, itu biasanya itu nyalanya itu pada sosok yang sangat cantik. Yang sering itu pada siluman ular, yang sering itu pada siluman ular. Siluman ular itu bisa menjadi sebuah simbol. Itu perempuan yang sangat cantik, tapi pandai mengolah lidahnya, mensilat lidahkannya. Jadi lidahnya itu bercabang dua. Aku dari sore tadi kena itu sebenarnya. Maka dari itu kalau lidah bercabang dua itu kan ngomongnya enak, tapi berbisa. Berarti nganu apa? Lambe loro. Kalimatnya kalau lambe loro nanti travelingnya kemana-mana lagi. Tapi lidahnya bercabang dua itu tidak lain lagi maknanya. Gitu. Membayangkan kemana-mana. Yang sekarang ini di media-media di dunia maya sudah bertebaran itu Ki Arya Pamungkas. Jadi yang berjoget-joget ria, yang berselfie-selfie ria dengan lidahnya itu dijulur-julurkan itu bagian dari itu semuanya. Mancing. Mancing pemirsa. Mancing masalah itu. Gitu, mancing masalah. Itu pemirsa. Sekarang kan pemirsa sudah ibaratnya tahu sendirilah, bukan karena informasi dari kita gitu. Nah, itu yang disebut bisa racun kembang cerita. Luar biasa pemirsa. Aku lebih memilih, seandainya harus memilih, ada preman 10 di depan saya, maju bareng sekalian, aku memilih menghadapi 10 preman daripada menghadapi satu istilahnya cahaya racun kembang cerita dari sosok yang lidahnya bercabang dua. Cantik lagi. Mateng pemirsa. Sangat mematikan. Bisanya itu loh. Bisanya. Jadi kita yang ibaratnya apa ya, yang menghindar, kita yang ibaratnya di sini mencoba untuk mengamankan, tapi justru kita yang diteriaki malingnya. Jalan seperti itu contohnya. Iya. Aku pernah kena itu juga di daerah Jabang sana. Di daerah Jabang sana itu ada. Itu sosok ibaratnya siluman ular. Wujudnya itu sangat cantik pemirsa. Cantiknya itu luar biasa. Artis mungkin kalah cantik. Karena apa? Itu perwujudan dari siluman ular. Dan dia berkamuflase dengan sangat sempurna. Itu enggak ada orang yang tak terpedaya oleh dia. Nah itu kebetulan saya juga bersimpati untuk mencoba menyelamatkan dia dari keterjepitannya. Dari istilahnya ketika dia itu istilahnya kena musibah. Kena timpa pohon yang sangat besar sehingga dia terluka. Dan saya ingin mencoba untuk mengobatinya. Murni mulanya itu ingin mengobati dia itu. Ular, siluman ular itu tadi. Tapi ternyata ya namanya istilahnya racun yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa itu, saya tetap kena. Kalau racun kayak gitu nggak ada obatnya. Nah itu repotnya. Nah itu, soalnya racun ada. Obatnya ada. Masa ada? Ada. Diberikan mori cukupnya. Gak berani aku mendengarkan istilahnya ilmunya Ki Arya Pamungkas, ngeri sekali soalnya. Keras. Itu ada itu dulu di daerah Jabang itu. Itu letaknya tepatnya kita nggak sebutkan. Tapi aku kena seperti malam ini rasanya. Itu menguras energi dan kayak limbung saya itu. Daya itu kayak terserap karena kena racun kembang cerita itu tadi. Jadi ketika saya menolong siluman ular itu malah justru siluman ular itu teriak-teriak bahwa saya ingin berbuat jahat pada dia. Padahal aku mau membantu dia. Nah, apakah hancur kita? Padahal kita ingin melepaskan dia dari ketertindihan masalahnya dia, ibaratnya ketertimpa pohon, ya toh. Nah, malah justru dia teriak-teriak ke sana kemari bahwa saya mau menjahati dia, saya mau istilahnya apa ya, berbuat jahat pada dia. Ya semua masyarakat yang
mendengar teriakan dia langsung tertuju kepada kita dan dikira kita beneran ingin menjahati ular. Istilahnya berkepala manusia yang sangat cantik luar biasa itu tadi pemirsa. Itu adalah simbol filosofi yang bisa mendengarkan, yang bisa memahami biasanya kalimatnya Ki Ageng Silorjo yang bermakrifat. Siluman ular itu kalau yang berbahaya itu yang memakai kerudung. Waduh. Biasanya gitu. Yang bahaya. Dilihat dari penampilan bagus. Padahal dalamnya itu nggak tahu, nggak tega membicarakan. Busuknya minta ampun. Oh gitu. Jadi siluman ular sekarang banyak yang berkerudung. Banyak. Banyak. Ya itu loh Ki Ageng Silorjo. Saya jujur, ini sebuah pernyataan dari seorang saya, Sunan Kalilanang. Kalau seandainya memilih bertempur, saya lebih baik memilih bertempur dengan 10 preman di depan saya. Semuanya maju bareng, jangan satu-satu. Aku lebih memilih berbaku hantam dengan preman 10 daripada harus menghadapi siluman ular yang berkerudung. Aku nggak sebut loh pemirsa. Ini ya, istilahnya yang bilang Ki Ageng Silorjo, tapi ya memang kenyataannya kayak ya, gitu. Saya makrifat ya tahu apa apa kelakuannya itu tahu saya. Itu pemirsa, benar-benar luar biasa pengaruh dari racun kembang cerita. Itu membuat saya dari sore tadi kena aku. Itu adalah perwakilan dari siluman ular yang sangat cantik luar biasa. Memang sekarang ini lagi sering bergentayangan itu di media-media, itu tanda-tandanya biasanya mesti menjulurkan lidah. Istilahnya sambil apa melet-melet itu. Itu lidahnya itu sangat luar biasa, itu nantang. Nantang ya. Itu namanya mengeluarkan jurus bira. Penarikan. Tapi enggak kesampai. Nah itu pemirsa. Ini tadi yang dilihat dari tadi itu pemirsa. Jadi jujur saya sangat menghormati dunia cinta, dunia asmara dan apalagi dunia birahi. Saya nggak berani menyombongi pemirsa. Dunia itu sangat benar-benar sutra yang bisa menghancurkan istilahnya tugu baja. Nah, itu jawara mana? Istilahnya raja mana, istilahnya orang besar mana yang tak pernah jatuh oleh birahi atau asmara atau cinta. Nah, itu lepas dari itu semua pemirsa, ini tadi Ki Sabtu Alam itu melihat sosok itu. Nah itu. Nah, dan di sini memang kita kena dari sore tadi, terkuras kita pemirsa. Sebenarnya kita sungkan, ini tadi penampakan dari ekspresi kita itu kayak ngedon. Nah, itu tapi kita harus sempurnakan semuanya. Dan di sini selain melihat sosok itu tadi siluman ular yang sangat luar biasa cantiknya, yang mempunyai racun kembang cerita, itu terlihat sebuah gelombang apa tadi di Sabtu Alam? Cahaya warna apa itu tadi yang saya melihat? Kalau aku melihat cahayanya warna kuning. Agak keemasan. Ya kalau alam semesta itu kan dibilang gitu, kenyataannya bukan gitu. Beda. Berarti kayak misteri. Iya. Dia nanti kayak apa wujudnya, ya wujud-wujudnya aja. Oh gitu. Kita lihat sama-sama. Kalau pendapatnya Ki Arya Pamungkas barangkali apa ya sama seperti Ki Sabtu Alam? Ada yang terlihat seperti itu atau mungkin yang lainnya? Kalau alam memang begitu. Siap. Oke. Ki Ageng Silorjo. Kalau alam itu kita bilang A nanti sananya B gitu. Kalau alam kita cuma bisa menebak. Tapi kenyataannya pada alam yang menentukan alam. Nanti kita buktikan. Iya, buktikan sama-sama agar pemirsa tidak tidak kecewa, tidak ragu apa yang dikatakan semua anggota Sabtu Alam. Berarti intinya itu tadi adalah sebuah perwujudan energi atau mungkin mustika atau mungkin pusaka atau mungkin yang lain-lainnya gitukah di Sabtu Alam? Kalau itu perwujudan energi kayak gini ya. Kalau melihat lawan jenis itu semakin menantang. Oh, itu ibaratnya apa ya?
khasiatnya, yoninya. Oh, seperti itu pemirsa. Ini jadi ada hubungannya juga dengan sosok yang datang tadi ya. Sama. Oh, persis. Gitu pemirsa. Jadi dari kacamata pandang istilahnya alam, ibaratnya apa ya, alam sosok itu sosok seorang wanita cantik yang itu adalah siluman ular yang cantiknya luar biasa, yang membawa energi panas itu tadi. Dan untuk kacamata pandang perwujudan benda itu bercahaya warna kuning gitu nih. Nah, apakah kira-kira bisa diwujudkankah itu? Insya Allah kalau